Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nadrayanti, guru SDN 03 Cingkariang, Kecamatan Banuhampu. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Agam. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Salmi SPD, guru kelas 5 SDN 03 Cingkariang. Assalamualaikum Bu Salmi. Waalaikumsalam Bu Nadra. Bagaimana kabarnya Bu Salmi? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini sesuai dengan perbincangan kita sebelumnya Bu, kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu. Iya Bu. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Iya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih percaya diri, lebih siap, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik pada murid. Ya Bu ya? Iya Bu Nadra. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, ini berkaitan dengan tujuan ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baiklah Bu Nadra. Di sini sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat, saya mempunyai tujuan. Tujuan di sini yang ingin dicapai adalah untuk membuat laporan hasil diskusi, hasil percobaan tentang perpindahan panas secara radiasi. Baik Bu, berarti ada satu tujuan yang ingin Ibu capai, ya Bu ya? Iya Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baiklah Bu. Di sini untuk area pengembangan yang ingin saya capai, saya menggunakan dua area Bu. Yang pertama area tentang pengetahuan. Di sini mengarah kepada kesimpulan, anak dapat membuat kesimpulan tentang hasil percobaan yang dibuatnya. Kemudian yang kedua mengenai keterampilan, area keterampilan. Di sini juga anak dapat melakukan percobaan tentang bagaimana cara perpindahan panas secara radiasi Bu. Berarti di sini ada dua area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama itu dalam aspek kognitif pengetahuan, dan yang kedua pada aspek keterampilan. Ya Bu ya? Baik Bu. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Mungkin itu dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Baik Bu, di sini strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kalau dalam kegiatan belajarnya, saya lebih mengarah kepada kesiapan belajar siswa, kemudian membagi siswa dalam bentuk kelompok sesuai dengan kemampuan. Seterusnya dalam keterampilan dan keaktifan siswa juga. Terus dalam model pembelajarannya, saya lebih menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya metode pembelajaran. Metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan penugasan Bu. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas nanti yaitu Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya Bu. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya. Dan juga dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Begitu ya Bu ya? Baik Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran saya juga Bu, Ya. media yang saya gunakan di sini adalah video pembelajaran, terus LKPD, laptop, Ya. dan juga saya di sini menggunakan media langsung,
sehingga anak dapat melihat secara langsung dalam melakukan kegiatan praktik. Baik Bu, Tentang kegiatan diskusi kelompok nanti ya. tentang perpindahan panas secara radiasi. Iya, baik Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa serta jam keberapa gitu? Insya Allah Bu, kegiatan ini akan saya laksanakan pada hari Jumat jam 3.4. Jadi observasi ini akan dilaksanakan nanti pada hari Jumat jam ketiga dan keempat, begitu ya Bu ya? Iya Bu, insya Allah. Baik Bu, nanti pada hari Jumat depan jam ketiga dan keempat saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya, untuk melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung, gitu Bu. Oke Bu. Nah Bu, setelah melakukan kegiatan observasi kelas tersebut, kita akan melaksanakan percakapan yang terakhir Bu. Nah, yaitu percakapan pasca observasi, yang nantinya pada percakapan pasca observasi nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Diana Dewi. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Apa yang Ibu dapatkan? Dari hasil percakapan hari ini saya sudah mendapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan atau saya laksanakan di observasi nantinya. Gitu Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini Bu. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi kelas. Terima kasih Bu Sali. Sama-sama Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anak Ibu semuanya, untuk pagi ini kita akan mempelajari mengenai perpindahan panas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dibimbing untuk berdoa. Semua siap. Untuk belajar berdoa mulai. Selesai. Amin. Dan kemarin kita sudah belajar mengenai 3 cara perpindahan panas. Siapa yang masih ingat 3 cara perpindahan panas? Coba Azira. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Iya, bagus. Betul itu? Siapa yang bisa mengulanginya? Coba Anissa. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan membahas satu persatu daripada 3 perpindahan panas tersebut. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai perpindahan panas secara radiasi. Sebelumnya kita akan melihat videonya dulu ya. Ya, sekarang kamu perhatikan videonya. Nah, setelah perhatikan video ini, ya, kita akan mengerjakan lembaran kerja. Nanti akan kita. Ya, sekarang kita melihat dan mengamati video ini ya. Dengan membuat percobaan serta membuktikan cara perpindahan panas secara radiasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama satu papan lilin, ya, yang sudah saya siapkan, kemudian korek api yang telah diciumkan. Ayo kita nyalakan lilinnya, hati-hati ya. Nah, setelah lilin ini menyala, kemudian dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Bisa adik-adik bisa menggunakan penggaris untuk mengukur jarak. Hati-hati jangan sampai menyentuh api. Ini kira-kira segini, ya. Ini
pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm dari cara api. Kita ini ya, kita ini jaraknya kali ini. Oke, apa yang dilakukan? Yang dilakukan menempel tangan sebesar kanan. Pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm dari nyala api. 8 cm kira-kira seperti ini, ya, caranya seperti ini. Oke, apa yang kamu lakukan? Kemudian catat ya. Nah, ternyata yang saya lakukan ketika menggunakan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm adalah tangan terasa agak hangat. Oke, bagaimana tangan dari nyala api bisa kita rasakan? Panas nyala api bisa kita rasakan karena terjadinya perpindahan panas di sumber api. Ini sumber apinya yaitu lilin yang menyala. Apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan ini? Yaitu perpindahan panas yang terjadi pada percobaan ini adalah radiasi, karena perpindahan panasnya tanpa zat perantara. Kira-kira 3 contoh perpindahan panas air secara radiasi yang terjadi di sekitar kita apa ya? Yang pertama bisa pertama kali plasma fatal berbunyi dengan melalui ruang hampa. Yang kedua, proses penetapan telur dengan menggunakan lampu. Yang ketiga, pakaian yang menjadi kering saat dijemur di bawah terik matahari. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah kalau dapat berpindah ke objek atau tempat lain tanpa memakai aturan arah, berarti panas ini atau ini pindah ke kanan. Ya, perpindahan kalau tersebut dinamakan dengan perpindahan kalau secara saintifik. Jadi semakin jauh jarak dari sumber kalor, maka efek atau akibat dari kalor tersebut semakin sedikit. Dan selanjutnya semakin dekat dari sumber kalor, maka efek atau akibat dari kalor tersebut semakin banyak, semakin panas. Kalau misalnya kita katakan, kalau misalnya kita jauh misalnya menggunakan, maka efek atau akibat dari kalor tersebut, kalau ini maksudnya akan sedikit. Oke, adik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video mengenai perpindahan panas secara apa? Radiasi. Nah, sekarang kita akan coba kita tirukan video tadi. Kita coba. Nah, keluarkan alat yang sudah disusunkan kemarin. Keluarkan lilin, keluarkan kuali garis. Sudah? Gimana lilinnya? Sekarang kita gunakan lilinnya.
Nanti akan kita laporkan. Ya. Ini satu per kelompok. Setelah ini kita laporkan. Sekarang kamu amati LKPD ini, kemudian kamu baca petunjuk cara kerjanya dan kerjakan pada lembaran di belakang, yaitu soal ada sebanyak 6 buah. Diisi itu ya. Nah, sekarang kerjakan. Dekatkan ukur antara api dengan tangan kamu nanti. Diketinggikan 2 cm, ya, sejarak 2 cm. Lakukan seperti ini, 2 cm, kemudian 4 cm, kemudian 8 cm. Nah, bisa? Bukan rollnya saja yang didekatkan. Roll ini didekatkan untuk mengukur. Oh, jarak 2 cm, kira-kira segini. Berarti dekatkan tangannya sejarak 2 cm. Rasakan bagaimana rasanya kalau dekat. Bagaimana rasanya? Silakan jawab. Silakan diisi. Jadi satu dikerjakan, satu isi. Satu kerjakan, satu isi. Nah, setelah itu sudah selesai, lakukan yang kedua. Bukan di sana, di sebelah. Lakukan yang kedua. Ya, lakukan yang kedua. Yang kedua berapa senti? Dalam perintahnya 4 cm. Ukur jarak 4 cm. Kemudian dekatkan tangan kamu ke lilin tersebut. Apa yang dirasakan? Nah, coba. Nah, bagaimana hasilnya? Silakan isi untuk yang berikutnya. Bukan rollnya yang bakar. Bukan Pak itu. Yang ketiga, lanjut yang ketiga. Yang ketiga berapa senti? 8 senti. Nah, jarakkan tangannya 8 senti. Nah, tulis. Kemudian diisi. Nah, lanjutkan soal berikutnya. Silakan. Tidak main-main, tapi silakan nanti kerjakan. Kan? Sekarang karena sudah selesai ya, sudah selesai semuanya kan? Sudah selesai semuanya kan? Matikan lilinnya dulu. Nah, sekarang kita laporkan masing-masing kelompok, ya, kita laporkan ke depan. Untuk melaporkan, semua anggota kelompok maju ke depan ya. Semua anggota kelompok maju ke depan. Nah, nanti melaporkan di antara yang bertiga itu melaporkan salah satu, ya, salah seorang yang melaporkan. Nah, sekarang kelompok siapa yang akan melaporkan? Nah, ya boleh, kita persilakan kepada kelompok Hafsah. Silakan maju ke depan. Hati-hati kabel. Sini lewat. Nah, siapa yang akan melaporkan? Hafsah, coba silakan dengan suara yang keras ya. Baiklah, kami akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm?
perpindahan panas yang terjadi pada percobaan di atas secara radiasi. Sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. 1. Panas matahari yang sampai ke bumi tanpa melewati ruang hampa. 2. Menjemur pakaian. 3. Lilin yang menyala. Kesimpulan. Apa kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan? Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Bagaimana hasil dari melakukan kelompok maksa tadi? Bagus ya. Nah, sekarang kita berikan aplaus dulu kepada kelompok maksa. Ya, bagus kan? Nah, ada yang mau ditanyakan kepada kelompok maksa? Ya, silakan. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi dan juga sudah kita dengarkan laporan dari masing-masing kelompok, nah hasilnya semuanya bagus, ya. Pada umumnya betul ya, betul semuanya. Jadi kalau bisa, ya sebaiknya kita harus belajar yang seperti itu, bersemangat, gigih, dan memperhatikan apa yang diberikan oleh guru kita. Nah, jadi semuanya bagus ya. Yang melaporkan tadi semuanya bagus. Nah, itulah hasil daripada percobaan kita yang kita amati pada pagi hari ini. Nah, kemudian ya, kesimpulannya dapat kita simpulkan semuanya bahwa apa tadi kesimpulannya? Dari percobaan kita tadi apa kesimpulannya? Radiasi adalah perpindahan panas secara langsung atau perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Bisa anak ibu ingat semuanya itu? Bisa. Jadi kalau ada kita ulang nanti harus dapat semuanya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sini saya akan didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Riana Dewi. Assalamualaikum Bu Riana. Dan teman sejawat saya, Ibu Salmi. Assalamualaikum Bu Salmi. Pada hari ini Bu Salmi, kita akan melakukan bincang-bincang sedikit ya Bu Salmi. Iya Bu Nagra. Ini Bu, kita mulai saja ya Bu ya. Apa yang Ibu harapkan dari kegiatan perbincangan kita hari ini? Apa yang Ibu harapkan? Baiklah Bu Nagra, dari perbincangan kita hari ini yang saya harapkan adalah adanya masukan dari perbincangan atau dari observasi kita hari ini. Berarti Bu Salmi menginginkan adanya masukan dari saya terkait dengan kegiatan observasi yang telah saya lakukan di kelas Bu Salmi, begitu ya Bu? Benar Bu Nagra. Baik Bu, kegiatan observasi yang telah saya lakukan di kelas Ibu, saya melihat bahwa kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Ibu sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang telah Ibu rencanakan, menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai yang dapat menarik minat anak dalam kegiatan pembelajaran, dan anak terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun ada beberapa anak yang kurang terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin karena pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan itu masih terbilang baru, begitu ya Bu ya? Iya Bu Nagra, terima kasih. Dengan saya berharap dengan adanya kolaborasi ini, maka kegiatan pembelajaran tersebut dapat untuk kedepannya dapat berjalan dengan baik, ya Bu ya. Baik Bu, kita teruskan ya Bu.
bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kita yang kemarin itu? Apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah yang saya rasakan Bu Nanda setelah melakukan kegiatan kemarin, perasaan saya merasa senang karena dalam pembelajaran tersebut sudah ada berjalan dengan lancar, kemudian keaktifan siswa sudah terlihat, juga siswa sudah melakukan kerja kelompok dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, kita lanjutkan. Apa rencana perbaikan saat pra-observasi kita yang kemarin Ibu? Sebelum kita melakukan observasi kita sudah bincang-bincang ya Bu ya. Nah, apa rencana perbaikan Ibu agar pra-observasi itu apakah sudah tercapai pada saat observasi yang kita lakukan? Baiklah Bu Nanda, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, memang apa yang direncanakan alhamdulillah sudah tercapai. Anak sudah bisa melakukan kerja kelompok, sudah bisa membuat laporan mengenai percobaan tentang perpindahan secara radiasi. Iya. Berarti berarti intinya di sini tujuan yang Ibu harapkan itu sudah tercapai dengan baik, begitu ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Baik Bu, berdasarkan rencana pembelajaran yang telah Ibu susun kemarin, apakah sudah terlaksana atau belum dalam kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin, dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Alhamdulillah untuk apa yang direncanakan dalam pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan itu, apakah tujuan tersebut sudah tercapai pada anak? Alhamdulillah sudah Bu, tujuannya sudah tercapai pada anak. Contohnya saja, anak sudah dapat membuat laporan tentang perpindahan panas secara radiasi. Laporan tersebut dibuat setelah melakukan percobaan atau praktikum. Berarti laporan itu dibuat anak dahulunya sebelum melakukan anak melakukan dulu percobaan baru melaporkan. Ya, baik Bu. Gini Bu, terkait pembelajaran kita yang kemarin ini Bu, apa yang rasanya yang perlu Ibu pertahankan atau Ibu tingkatkan? Menurut Ibu apa yang perlu Ibu pertahankan atau Ibu tingkatkan? Baiklah Bu, yang perlu saya tingkatkan di sini Bu, dan juga seharusnya saya pertahankan untuk kedepannya adalah mengenai keaktifan siswa dalam belajar Bu. Kemudian penggunaan media. Setelah itu juga bagaimana anak itu dalam bekerja kelompok. Itu yang harus dipertahankan Bu. Kemudian melaksanakan semua langkah-langkah yang ada dalam pembelajaran sesuai dengan pembelajaran. Bagus sesuai sekali dengan rencana yang sudah direncanakan Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Baik Bu, dalam kegiatan observasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin, hal-hal yang masih kurang atau yang perlu Ibu perbaiki itu apa untuk masa yang akan datang? Baiklah Bu, di sini hal-hal yang masih kurang bagi saya Bu, mungkin ini merupakan juga baru bagi saya, adalah pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Karena memang ilmu saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu masih baru bagi saya. Itu yang masih kurang bagi saya dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Berarti dalam hal pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Baik Bu. Strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Apa yang akan Ibu lakukan? Bagaimana Ibu seharusnya? Strategi yang harus saya lakukan adalah yang pertama sekali tentunya memperbaiki langkah-langkah saya dalam mengajar, kemudian menggali ilmu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, terus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, termasuk terutama sekali berkolaborasi dengan Bu Nadra, karena Bu Nadra lebih memahami hal ini Bu. Baik Bu, berarti kita
Berarti yang Ibu lakukan dengan lebih memahami lagi ya Bu ya. Mulai kembali, mungkin bisa jadi melalui YouTube, melihat tayangan video, ataupun dari Google. Baik, Kira-kira. baik Bu. Kapan Ibu akan memulainya ini? Insya Allah saya akan memulainya dalam waktu yang secepatnya Bu. Setidak-tidaknya di awal tahun ajaran baru Bu. Berarti pada tahun ajaran baru besok ya Bu ya. Insya Allah. Baik Bu. Dari kegiatan yang telah kita lakukan ini, dukungan siapa yang Ibu harapkan dapat membantu Ibu memperbaiki cara mengajar Ibu? Dukungan siapa saja? Di sini Bu, dalam belajar ini saya sangat mengharapkan dukungan sebenarnya dari semua pihak Bu, terutama kepala sekolah, kemudian teman sejawat, dan juga dukungan dari Bu Nadra Yanti. Karena Bu Nadra sudah lebih memahami hal ini. Berarti di sini pertama sekali kita mengharapkan dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya. Dengan adanya dukungan kepala sekolah, maka kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar gitu ya Bu. Baik Bu, dalam selain itu dengan adanya kolaborasi dengan bersama dengan teman sejawat, nanti apa yang kita harapkan itu dapat tercapai dengan baik ya Bu ya. Ya, insya Allah. Baik Bu, terakhir ini ya Bu ya. Dalam serangkaian kegiatan yang telah kita lakukan ini, masih ada tidak yang mengganjal di hati Ibu? Alhamdulillah sekarang belum ada lagi yang mengganjal Bu. Tapi seandainya nanti ada yang mengganjal, akan ditanyakan kembali. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas waktu yang telah Ibu berikan pada saya. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat kita terapkan di sekolah kita sehingga kegiatan pembelajaran kita menjadi lebih bermakna bagi siswa kita. Ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Salmi. Sama-sama Bu Nadra. Terima kasih Bu Diana. Sukses ya Bu. Alhamdulillah. Semoga